Shalom adik-adik semua, selamat hari Minggu. Jumpa lagi kita di Sekolah Minggu Online Parjeban, Minggu 21 Maret 2021. Oke, hari ini Sekolah Minggu kita dipandu oleh Kak Al dengan tema kita hari ini, Anak Tuhan Berani Jujur. Oke, apa kabar adik-adik semua? Sehat-sehat semua kok? Kak Al harap semuanya baik-baik saja. Oke, kita akan memulai sekolah minggu kita hari ini dengan menyanyi dua buah lagu, yaitu lagu Hello Hello Apa Kabar dan lagu Bila Ku Senang. Oke, semuanya bangkit berdiri dan kita akan menyanyi lagu yang pertama yaitu Hello Hello Apa Kabar. 1, 2, 3. Putar-putar, cari yang lain. Hello, 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 apa kabar? Tepuk tangan, kedipkan matamu. Goyang kaki kiri, goyang kaki kanan. Putar-putar, putar-putar, cari yang lain. Hello, 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 apa kabar? Tepuk tangan, kedipkan matamu. Goyang kaki kiri, goyang kaki kanan. Putar-putar, putar-putar, duduk yang manis. Bila ku senang, hatiku bahagia. Bagaimana cara mengatakannya? Tuhan berikan itu kepadaku. Marilah bukanlah dengan tangan, dengan kaki, dengan badan, dan teriakan ha-ha. Pertama dengan tangan, gerakan ke atas, gerakan ke bawah, ke kanan dan ke kiri. Bila ku senang, hatiku bahagia. Bagaimana cara mengatakannya? Tuhan berikan itu kepadaku. Mari lakukanlah dengan tangan, dengan kaki, dengan badan, dan teriakan ha-ha. Kedua dengan kaki, gerakan ke depan, gerakan ke belakang, ke kanan dan ke kiri. Bila ku senang, hatiku bahagia. Bagaimana cara mengatakannya? Tuhan berikan itu kepadaku. Mari lakukanlah dengan tangan, dengan kaki, dengan badan, dan teriakan ha-ha. Ketiga dengan badan, pegang pundak teman, gerakan ke kanan dan ke kiri. Bila ku senang, hatiku bahagia. Bagaimana cara mengatakannya? Tuhan berikan itu kepadaku. Mari lakukanlah dengan tangan, dengan kaki, dengan badan, dan teriakan amin. Oke adik-adik semua, semuanya ambil sikap doa. Kita akan masuk dalam doa. 1, 2, 3. Ya Tuhan Allah Bapa kami di sorga, kami mengucap syukur karena Engkau masih mengizinkan kami semua boleh ada hingga hari ini. Hari ini kami anak-anak-Mu memulai sekolah minggu dan akan membacakan firman-Mu ya Tuhan. Biarlah Engkau berkati sekolah minggu kami hari ini. Biarlah apa yang akan kami dengar hari ini ya Tuhan, boleh menjadi pedoman untuk kehidupan kami ya Tuhan. Ampuni segala dosa dan kesalahan kami. Haleluya. Amin. Oke, kita akan
membuka Alkitab dan membaca firman Tuhan. Tetapi sebelum kita membaca firman Tuhan, kita menyanyi satu buah lagu, yaitu Ku Buka Alkitab. Oke, semangat ya. 1, 2, 3. Ku buka Alkitab, lalu ku baca. Srek, 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 srek. Ku buka Alkitab, lalu ku baca. Srek, 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 srek. Firman Tuhan ada di hatiku, ada di langkahku, ada di hidupku, dan terus bertumbuh sirami jiwaku. Berbuah, 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 berbuah. Firman Tuhan ada di hatiku, ada di langkahku, ada di hidupku, dan terus bertumbuh sirami jiwaku. Berbuah, 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 berbuah. Oke, sebelum kita membaca firman Tuhan, mari kita ambil sikap doa. 1, 2, 3. Mari kita berdoa. Ya Tuhan, Allah Bapa kami di surga, kami anak-anak-Mu sudah memuji, memuliakan nama-Mu. Kini tiba saatnya kami akan membuka dan membaca akan firman-Mu dan mendengarkannya ya Tuhan. Bersabdalah ya Tuhan, karena kami anak-anak-Mu telah siap untuk mendengar. Amin. Salam adik-adik, cerita firman Tuhan hari ini akan terambil dari kitab Markus pasal 14 ayat 53 sampai 65. Ayo adik-adik, kitab Markus ada di Perjanjian Lama atau Baru? Di Perjanjian Baru. Sudah dapat semua adik-adik? Kalau sudah dapat, mari kita baca bersama-sama. 1, 2, 3. Yesus di hadapan mahkamah agama. Ayat 53. Kemudian Yesus dibawa menghadap imam besar, lalu semua imam kepala, tua-tua, dan ahli Taurat berkumpul di situ. Dan Petrus mengikuti dia dari jauh, sampai ke dalam halaman imam besar, dan di sana ia duduk di antara pengawal-pengawal, sambil berdiam dekat api. Imam-imam kepala, malah seluruh mahkamah agama mencari kesaksian terhadap Yesus supaya ia dapat dihukum mati. Tetapi mereka tidak memperolehnya. Banyak juga orang yang mengucapkan saksi palsu terhadap dia, tetapi kesaksian-kesaksian itu tidak sesuai dengan satu dengan yang lain. Lalu beberapa orang naik saksi melawan dia dengan tuduhan palsu ini. Kami sudah mendengar orang ini berkata, "Aku akan merobohkan bait suci buatan tangan manusia ini, dan dalam 3 hari aku akan kudirikan yang lain yang bukan buatan tangan manusia." Dalam hal ini pun, kesaksian mereka tidak sesuai dengan yang satu dengan yang lain. Maka imam besar bangkit berdiri di tengah-tengah sidang dan bertanya kepada Yesus. Katanya, "Tidakkah engkau memberi jawab atas tuduhan-tuduhan saksi-saksi ini terhadap engkau?" Tetapi ia tetap diam dan tidak menjawab apa-apa. Imam besar itu bertanya kepadanya sekali lagi, katanya, "Apakah engkau Mesias, anak dari yang terpuji?" Jawab Yesus, "Akulah dia, dan kamu akan melihat yang Maha Kuasa, anak manusia duduk di sebelah kanan yang Maha Kuasa, dan datang di tengah-tengah awan-awan di langit." Maka imam besar itu mengoyakkan pakaiannya dan berkata, "Untuk apa kita perlu saksi lagi? Kamu sudah mendengar hujatnya terhadap Allah, bagaimana pendapat kamu?" Lalu dengan suara bulat, mereka memutuskan bahwa dia harus dihukum mati. Lalu mulailah beberapa orang meludahi dia dan menutupi mukanya dan meninjunya sambil berkata kepadanya, "Hai Nabi, cobalah terka." Malah para pengawal pun memukul dia. Oke adik-adik, demikian firman Tuhan. Oke adik-adik, ada yang masih ingat cerita minggu lalu? Ayo, yang sekolah minggu pasti ingat. Cerita minggu lalu itu bercerita tentang Yesus ditangkap di Taman Getsemani. Kali ini
minggu ini ceritanya adalah kelanjutan dari minggu lalu adik-adik. Di mana setelah Tuhan Yesus ditangkap, Tuhan Yesus dibawa ke rumah imam besar. Nah adik-adik, tahu siapa nama imam besar itu? Inisialnya K duluan. Siapa? Ya, imam besar Kayafas. Jadi adik-adik setelah Tuhan Yesus ditangkap, Tuhan Yesus digiring dibawa ke rumah imam besar Kayafas. Dan di sana adik-adik sudah berkumpul para ahli-ahli Taurat, para imam-imam, para tua-tua. Sebelum Tuhan Yesus digiring ke rumah imam besar, adik-adik, para ahli-ahli Taurat, imam-imam, mereka sudah bermufakat. Mereka semua sudah setuju bahwa mau menghukum mati Tuhan Yesus dengan cara mencari kesalahan Tuhan Yesus. Tapi ketika mereka berbicara, mereka berbincang, mereka bermufakat, mereka tidak menemukan kesalahan yang dibuat oleh Tuhan Yesus. Akhirnya mereka memutuskan untuk membuat tuduhan-tuduhan palsu. Jadi sampailah Tuhan Yesus ke hadapan imam besar. Beberapa orang, beberapa imam maju dan berkata kepada Tuhan dengan tuduhan palsu. Mereka berkata bahwa Tuhan pernah berkata, aku akan merubuhkan bait Allah dan akan mendirikannya kembali dalam 3 hari. Nah, mereka mulai membuat tuduhan-tuduhan palsu agar Tuhan Yesus dapat dihukum mati. Tapi Tuhan Yesus tetap diam saja. Tuhan Yesus tidak memberi jawaban. Akhirnya imam kepala bangkit berdiri. Imam besar Kayafas menanyakan kepada Tuhan, mengapa engkau diam saja? Engkau tidak memberikan alasan atau memberikan pembelaan terhadap tuduhan-tuduhan itu. Tuhan Yesus tetap diam. Akhirnya imam besar Kayafas pun bertanya, apakah engkau Mesias, anak dari yang terpuji itu? Akhirnya Tuhan Yesus menjawab, akulah dia, dan kamu akan melihat anak manusia duduk di sebelah kanan yang Maha Kuasa, dan datang di tengah-tengah awan-awan di langit. Seketika mendengar tuduhan itu, adik-adik semua, imam besar, ahli-ahli Taurat, para tua-tua, marah. Imam besar Kayafas mengoyakkan bajunya. Mengoyakkan baju itu, adik-adik, imam besar merobek bajunya, karena merasa bahwa Tuhan telah menghina, telah menghujat Allah. Jadi imam besar mengoyakkan bajunya dan berkata, untuk apa lagi kita perlu saksi? Semua telah mendengar ucapanmu yang telah menghujat Tuhan itu. Akhirnya mereka semua bulat suara, mereka semua satu suara untuk memberikan hukuman mati kepada Tuhan Yesus. Nah, jadi adik-adik, kira-kira poin firman apa yang akan kita belajar dari firman kali ini? Nah, seperti tema kita tadi adik-adik, adalah anak Tuhan berani jujur. Artinya, kita tidak boleh seperti para ahli-ahli Taurat, para tua-tua, para imam-imam, terlebih lagi seperti imam besar Kayafas yang memberitakan kabar palsu atau istilah kerennya hoax. Mereka demi mencari kesalahan Tuhan Yesus, mereka berbicara tipu, mereka tidak jujur. Mereka membuat tuduhan-tuduhan palsu agar Tuhan Yesus dapat dihukum mati. Nah, adik-adik, kita tidak boleh seperti itu. Karena anak Tuhan tidak boleh berkata tidak jujur. Nah, seperti contoh yang satu ini. Sore-sore bikin kopi yang paling enak. Mama dulu. Mantap. Ini baru ada pisang goreng, ku enak. Cari dong. Tahu di Tantana Pura sih taruh buka konde. Weh, kemana Sony? Kena kopi nih. Ini siapa yang tendang nih? Itu ada Bril tuh kayak tuduh dia sah. Astaga, kue pisang soalnya ada nih. Coba ada di Grab konde, cari dulu. Iya, cari di Grab, canda Grab. Astaga Tuhan, belum minum ini kopi nih. Sampai ke stapoan nih. Itu Bril yang kasih tapoa. Itu Bril yang kasih tapoa tuh. Itu Bim yang kasih tapoa. Oh, itu Bimo. Astaga, Adi Bim yang kasih tompok kopi kok? Bukan beta. Ais, nah sudah, nanti baru bikin ulang kok. Ada office aja.
Kopi, tolong bikin kopi dong. Jadi, apa yang harus kita lakukan adik-adik? Kita harus meniru dari teladan Tuhan Yesus yang dalam keadaan susah pun Tuhan Yesus selalu berkata jujur. Seperti bacaan tadi kita, cerita kita tadi, Tuhan Yesus dengan jawabannya yang jujur, walaupun akan membuat Tuhan Yesus dihukum mati, Tuhan Yesus tetap berkata jujur. Jadi dalam keadaan apapun, kita harus tetap berkata jujur adik-adik. Mau dalam keadaan susah, dalam keadaan senang, kita harus berkata jujur. Jujur kepada siapa adik-adik? Kepada orang tua, kepada teman, kepada opa, oma, kepada guru-guru di sekolah, kepada pengajar-pengajar sekolah minggu, kita harus selalu jujur seperti teladan Tuhan Yesus. Untuk lebih lengkapnya kita lihat contoh yang berikut ini. Kakak Sela. Iya. Sayang, ini ibu ada kirim tugas nih. Kakak beli karton 1 di Paman Bugis Kakak sama Iko. Ingat pakai masker Halo, beli karton. Beli karton. Karton 10.000. Ini saku Adi. Iya. Saya mau yang lain, saya mau Terio. Saya mau Aqua. Saya mau beli nota kontan. Hektar, anak kater. Udah. Saya mau motor atau HP. Saya juga. Ini uang kembali Adi ini. Terima kasih. Ini mama uang kembali. Karton 1 berapa kakak? 10.000. Oh oke. Mari sudah ketemu kecil lu punya tugas. Oke adik-adik, demikian firman Tuhan hari ini. Semoga firman Tuhan hari ini dapat memberkati kita dalam kehidupan kita hari lepas hari. Salam. Nah, menurut adik-adik, apa yang telah adik-adik tangkap dari firman Tuhan tadi? Ya, betul sekali. Adik-adik harus hidup seperti Tuhan Yesus, yaitu bersikap jujur. Mulai sekarang, adik-adik harus jujur dalam keadaan apapun. Oke? Oke adik-adik, sekarang kita akan menyanyi satu buah lagu, yaitu Aku Senang Jadi Anak Tuhan. Oke? Semuanya bangkit berdiri. Oke, 1, 2, 3. Aku senang jadi anak Tuhan. Aku senang jadi anak Tuhan. Aku senang jadi anak Tuhan. Anak Tuhan tak boleh bohong. Bohong, 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 bohong itu dosa. Bohong, 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 bohong itu dosa. Bohong, 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 bohong itu dosa. Anak Tuhan tak boleh bohong. Aku senang jadi anak Tuhan. Aku senang jadi anak Tuhan. Aku senang jadi anak Tuhan. Anak Tuhan tak boleh bohong. Bohong, 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 bohong itu dosa. Bohong, 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 bohong itu dosa. Bohong, 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 bohong itu dosa. Anak Tuhan tak boleh bohong. Oke adik-adik, mari kita semua lipat tangan, kita menghadap Tuhan dalam doa kita berdoa. Tuhan Yesus yang baik Tuhan, kami mengucap syukur karena atas cinta-Mu Tuhan, Engkau masih menjaga kami Tuhan sepanjang minggu ini Tuhan. Tuhan, terima kasih untuk minggu yang baru Tuhan, Engkau masih memberikan kami kesempatan untuk kami bersekolah minggu, walaupun sekolah minggu dilakukan secara online Tuhan. Tuhan, pada hari ini Tuhan, kami mau berdoa untuk setiap anak sekolah minggu kami Tuhan, yang mengikuti sekolah minggu, kiranya firman yang telah kami dengar dapat kami lakukan dalam kehidupan kami hari lepas hari Tuhan. Tuhan, kami juga mau berdoa setiap anak sekolah minggu Tuhan dalam bangku pendidikan, mereka melakukan sekolah secara online, sekolah dari rumah. Kiranya Tuhan mau memberkati pendidikan mereka Tuhan, Tuhan mau memberikan mereka hikmat agar setiap
tugas yang diberikan dapat mereka kerjakan, dan pada akhirnya Tuhan mereka dapat memperoleh nilai yang baik. Kami juga mau berdoa Tuhan untuk setiap anak sekolah minggu yang mungkin dalam kondisi sakit, akhirnya Tuhan mau menyembuhkan mereka Tuhan agar mereka dapat memperoleh kesembuhan. Tuhan, kami juga mau berdoa untuk setiap orang tua dari anak-anak sekolah minggu, akhirnya Tuhan mau memberikan mereka kesehatan, kekuatan, umur panjang Tuhan agar dapat mendidik anak-anak-Mu hanya sesuai dengan ajaran-Mu saja Tuhan. Tuhan, kami juga mau berdoa untuk pandemi COVID-19 Tuhan yang masih mengiringi kami, karena Tuhan mau memberikan kepada kami kekebalan tubuh yang kuat, kesehatan Tuhan agar kami dapat terus sehat dalam pandemi COVID-19 ini Tuhan. Tuhan, kami mau berdoa untuk gereja kami, pendeta kami Tuhan, terlebih lagi untuk kami pengajar PAR Tuhan, kiranya Tuhan mau memberkati kami agar kami dapat melayani Engkau dalam kondisi apapun ini Tuhan. Tuhan, sekolah minggu kami pada minggu akan datang, kami taruh dalam tangan kasih-Mu Tuhan, teman-teman yang bertugas, kiranya Tuhan memberkati. Indah kami Tuhan, haleluya, amin. Oke adik-adik semua, kita akan akhiri sekolah minggu kita hari ini dengan menyanyi satu buah lagu, yaitu Sekolah Minggu Paling Yahud. 1, 2, 3. Sekolah minggu paling Yahud, anak-anaknya imut-imut, pujiannya girang-girang, firman Tuhan oke punya. Sekolah minggu paling Yahud. Sekolah minggu paling Yahud, anak-anaknya imut-imut, pujiannya girang-girang, firman Tuhan oke punya. Sekolah minggu paling Yahud.